Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin amma ba'd. Hadirin jemaah di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita di bulan suci Ramadan ini sehingga kita melaksanakan ibadah ini dengan penuh khidmat, dengan penuh kekhusyuan, sehingga sebagaimana yang dijanjikan Allah, maka kita di bulan suci Ramadan ini mendapatkan ampunan daripadanya, sehingga kita dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, bahwa tiada lain puasa ini Allah mengharapkan kita adalah untuk menjadi pribadi yang muttaqin, pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari amalan yang harus kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini adalah yang pertama, bagaimana kita meluruskan hati kita, membersihkan hati kita, tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita dari berbagai penyakit-penyakit yang akan merusak daripada puasa kita. Dalam sebuah hadis dijelaskan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman, dengan wahtisaban, dengan perhitungan yang matang, introspeksi diri, selalu melihat diri kita, telunjuk kita selalu kepada diri kita, bahwa dosa sangat banyak di antara diri kita ini. Tidak bersempatan kita untuk menunjuk orang lain, dan senantiasa dengan dosa itu lalu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengharapkan daripada pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa kita yang lalu hingga hari ini. Inilah yang kita harapkan. Maka dari itu, amalan yang terus kita lakukan istiqomah dari awal masuknya bulan suci Ramadan sampai akhir adalah senantiasa memperbaiki diri. Perbaikan terhadap diri kita itu harus dilakukan. Karena terkadang kita banyak menunjuk orang lain, telunjuk kita ke orang lain, tetapi jarang sekali telunjuk kita kepada diri kita. Hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Hitung diri kita ini dulu. Lihat diri kita ini dulu, baru lihat orang lain. Jangan sampai kita sibuk dengan kesalahan orang lain, sementara kesalahan kita sendiri lupa untuk kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang perlu kita lakukan adalah memperbanyak amalan-amalan sedekah. Ingat, dalam surah Al-Munafikun Allah menjelaskan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqul. Berimpaklah, wa anfiqu, berimpaklah, mimma razaqnakum, dari sebagian harta yang Allah berikan kepada kita. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kematian itu datang menjemput kita. Sebelum ajal itu datang menjemput kita, berimpak. Jangan sampai kita berpikir setelah mati baru kita berimpak, tidak bisa. Tapi di masa kita sehat, di masa kita sempat, di masa kita berkelebihan, berimpaklah. Karena ini adalah perintah. Dan di momen bulan suci Ramadan inilah yang harus lebih banyak kita lakukan. Berimpak. Lalu kemudian setelah itu, kenapa harus berimpak?
Karena banyak sekali orang yang telah mati, orang yang akan datang ajalnya, senantiasa berkata kepada Tuhannya, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Bisakah kematianku ini ditunda barang sejenak saja? Untuk apa? Mereka yang ribuan jutaan bahkan yang ada di dalam kubur itu mengatakan, fa asaddaqo wa akum minas solihin. Hanya untuk bersedekah, tapi sudah terlambat. Maka yang masih sehat, yang masih punya harta, yang masih punya kesempatan berimpak. Impakmu tidak akan membuatmu miskin. Sekarang saatnya di bulan suci Ramadan ini berimpak sebanyak-banyaknya. Jangan sampai ada anak miskin, anak yatim yang tidak makan di bulan yang penuh barokah ini. Kita lihat 40 tetangga samping kiri, samping kanan, depan, belakang, kita perhatikan. Karena ketika kita memberikan apalagi itu untuk berbuka puasa mereka, maka sungguh Allah akan mengganjar pahalanya yang tak ternilai. Karena puasa itu adalah milik Allah. Allah lah yang akan memberikan pahala yang tak terhingga. Lalu kemudian amalan yang ketiga yang perlu kita istiqomahkan di dalam bulan suci Ramadan ini, baik dari awal sampai akhir. Karena apa? Fenomena di masyarakat sekarang ini, puasa itu ramai di awal saja. Kita bisa perhatikan masjid ketika malam pertama sampai lapangan, sampai teras penuh. Tetapi malam kedua mulai hanya sampai teras. Malam ketiga sudah di dalam masjid saja. Malam keempat sudah mulai ada kemajuan. Safnya makin maju, di belakang kosong. Nah ini yang salah kaprah. Seharusnya semakin akhir daripada bulan suci Ramadan, semakin kita berkegiatan, semakin kita banyak memperbanyak amalan. Ya. Kenapa? Karena di akhir daripada bulan suci Ramadan itu ada 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan itu ada keutamaan-keutamaan, yakni bagaimana kita berburu Lailatul Qadar. Maka apa yang kita lakukan setelah itu? Perbanyak yang namanya iktikaf. Ya, iktikaf itu di mana? Bisa di masjid atau di tempat-tempat yang hening, yang hanya kita dengan Allah di situ, sibuk bagaimana kita mahabbah kita kepada Allah. Ya. Nah, maka dari itu, momen ini, momen bulan suci Ramadan ini, mari kita sedikitkan hal-hal yang enggak berguna. Karena banyak sekali orang yang puasa, tetapi ternyata ia tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena masih sibuk dengan amalan-amalan buruk sebelumnya. Oleh karena itu mari kita fafirru ilallah, bersegera berburu daripada bagaimana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nilai ibadah kita sehingga kita mendapatkan maghfirahnya, mendapatkan ganjarannya sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan hal yang 3 perkara yang sedikit sekali ini bisa kita amalkan di dalam bulan suci Ramadan ini. Jazakallah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.